Putusan nomor 17 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat tahun 2020 yang diajukan oleh Papua Forest Watch yang dalam hal ini diwakili oleh Richard Charles Tawaru memberi kuasa kepada Muhammad Ruliandi SH.MH, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat memberi kuasa kepada Hifjil Alim SH.MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini 1. Abdul Faris Umlati SE, 2. Ori Dekal I, Burdam SIP, MM Magister Ekonomi, memberi kuasa kepada Benediktus Jombang SH.MH dan kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, memeriksa bukti-bukti pemohon termohon pihak terkait dan Bawaslu, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dalam eksepsi terhadap permohonan aku, termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku karena dengan alasan bahwa kewenangan mahkamah hanya berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, sedangkan hal lain atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati bahwa objek permohonan ternyata adalah berkaitan dengan hal-hal penetapan hasil perolehan suara dan pembatalan SK atau surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 75 dan seterusnya. Oleh karena itu mahkamah berpendapat bahwa mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.3 dianggap dibacakan langsung kepada 3.4 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.11 waktu Indonesia Barat berdasarkan atap pengajuan permohonan pemohon nomor 17/PAN dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.5 dianggap dibacakan langsung pada 3.7.3 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 dan pasal 4 ayat 1 PMK 6 2020 yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi di samping pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 ayat 4 UU 10 2016 juga adalah pemantau pemilihan yang mendapat akreditasi dari KPU. Oleh karena itu terhadap permohonan aku setelah mahkamah mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, mahkamah mempertimbangkan bahwa pemohon dalam perkara aku ternyata bukan merupakan pemantau pemilihan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan PD pasal 123 ayat 3 huruf C UU 1 2015 dan pasal 4 ayat 2 huruf B PMK 6 2020. Oleh karenanya pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk menjadi subjek hukum yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2020. Dengan demikian menurut mahkamah oleh karena pemohon tidak memenuhi salah satu syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, sehingga berkenaan dengan persyaratan pemilihan selebihnya yaitu berkaitan dengan ketentuan pasal 158 dikasih tambah pasal ayat 2 UU 10 2016 terhadap pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon, pihak terkait, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 5. Pokok permohonan serta eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 16:38 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Indah Karmadania sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya.